Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Senang kita boleh bersama-sama berdoa pagi hari ini, dan sebelum kita berdoa, firman Tuhan yang ingin kita renungkan pagi hari ini, saya bagikan, ya, temanya adalah hukum Tuhan, yaitu buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Ya. Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini kita akrab juga buat kita karena ada lagunya, ya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Ya, dia kalau di awal lagu itu disampaikan bahwa hidup kita berharga. Ya, saya ingin membagikan ini karena beberapa saat ini saya ada rasa dalam hati saya, waduh, saya bagaimana ini ya, ke depannya bagaimana, ada rasa takut, ada khawatir, gitu ya. Tetapi firman ini berbicara dalam hati saya, ya, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Nah, saudaraku, ada 3 hal yang saya bisa mau sampaikan, yang saya dapat. Nah, yang pertama adalah, ini adalah gambaran Allah kita. Allah kita adalah Allah yang setia, dia tidak mudah menyerah, dia punya pengharapan yang luar biasa. Ya. Jadi, makanya buluh yang terkulai, nah saudaraku, buluh yang terkulai adalah, saya lihat di dalam kamus Alkitab, ini sejenis bambu katanya, ya. Jadi sudah, kalau di Yesaya ini dibuatin, jadi dia sudah kayak terkulai, jadi jatuh di ruas-ruasnya itu, dia jadi seperti bengkok gitu, seperti patah gitu. Kalau di dalam perjanjian baru dibuatin, buluh yang patah takkan diputuskannya. Jadi dia, kalau di sini di Yesaya, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Jadi dia sudah bengkok gitu, patah, dan tidak berguna. Kalau udah begitu akan dipatahkan, nggak ada gunanya gitu kira-kira. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita, ya. Nah, juga sama dibuatin, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Saudaraku, saya dulu waktu kecil, kami memiliki, belum ada listrik, punya lampu atau sumbu kompor gitu, ya. Nah, cara supaya kompor itu baik, ya kita harus buang, ya, sumbu yang pudar itu kita buang gitu, karena nggak berguna, menghabiskan bahan bakar, minyak tanah waktu itu, jadi nggak akan, juga warna apinya tidak baik, juga akan mau padam gitu, jadi akan dibuang. Semua ini menggambarkan betapa tidak bergunanya, tetapi Tuhan kita setia, ya. Allah sabar, dia menunggu, itulah Allah kita. Allah kita sangat baik. Jadi tadi seperti lagu kita itu tadi, dimulai dengan baik, betapa baiknya Tuhan kita, ya gitu ya. Tadi lagunya kira-kira begitu, ya. Karena dia baik, namanya sungguh indah, baru kita bisa memuji. Nah, penting sekali kita mengerti bahwa Allah kita, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, Allah yang mengangkat kita, Allah yang membawa kita menikmati hidup yang lebih berharga, ya. Saudaraku, kita harus mengenal Allah kita, Allah yang demikian baik,
sehingga kita bisa nanti memuji Dia, memberi iman kepada Dia karena kita mengenal Allah kita. Saudaraku, kunci orang bisa beriman adalah kita mengenal Allah kita itu. Ya, betapa baiknya Tuhan kita, betapa sabarnya Tuhan kita. Ya, Dia tidak pernah mengecewakan. Dia sabar terhadap kita, setia terhadap kita. Buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Ada harapan selalu. Dia tidak mau membuang ya segala sesuatu yang kelihatannya tidak berguna. Nah, itu yang pertama yang bisa saya lihat dari kebenaran firman Tuhan itu ya. Jadi Ulangan 7 ayat 9 berkata, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ini adalah gambar Allah kita. Ini jadi hukum Allah yang pertama. Allah kita begitu baik dan setia. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah Allah kita. Nah, yang kedua adalah kita harus tahu juga saat ini kita adalah karena kasih dan setianya. Kita adalah bulu yang terkulai itu. Kita adalah sumbu yang hampir padam itu. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, Dia bela, Dia harap terus bekerja menolong kita sedemikian rupa. Bahkan akhirnya ya Dia menunjukkan kasih-Nya bahwa Dia telah mati untuk kita. Ya, itu sebabnya ya Rasul Paulus menggambarkan Allah menunjukkan kasih-Nya katanya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini mengingatkan saya betapa berharganya saya. Kalau dulu saja saya ketika saya masih berdosa, maka Dia mengasihi saya, apalagi sekarang. Apalagi saat ini. Dia pasti menjagai saya, memelihara hidup saya. Dia Allah saya yang sangat baik untuk saya. Itu menjadi keyakinan betapa Tuhan pasti memelihara kita. Sehingga tidak ada rasa khawatir, takut akan itu semuanya, akan apa yang ada di depan gitu ya. Mungkin banyak mengecewakan, banyak persoalan, tetapi Allah kita cukup, kasih-Nya cukup untuk kita. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan. Ini yang saya dapat yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah ya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sama seperti Allah kita, karena selalu Tuhan mau kita menjadi serupa, segambar dengan Dia. Bukan wajahnya secara fisik, tetapi karakternya ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau kepada perempuan Samaria, Dia katakan, barang siapa minum air ini yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yang pertama, supaya dia tidak haus. Tetapi yang selanjutnya adalah air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ia akan memancarkan air kehidupan untuk orang-orang di sekitarnya. Dan terang saja perempuan Samaria menjadi kesaksian bahkan bagi satu kota Samaria. Demikian dengan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah menyerah pada kita, dan Tuhan mengangkat kita begitu rupa supaya kita juga melakukan hal yang sama. Ya, supaya kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Ya, mari kita tunjukkan karakter-karakter ilahi di masa-masa sulit seperti sekarang ini, di masa-masa sukar, banyak masalah. Sebenarnya adalah kesempatan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi banyak orang. Bagi situasi yang terjadi, kita menjadi solusi. Mari kita memancarkan air kehidupan. Mari kita tidak mematahkan buluh yang terkulai.
mari kita tidak memadamkan sumbu yang pudar, tetapi kita terus memberikan pengharapan, memberikan harapan, memberikan kesempatan, memberikan aura positif, sehingga banyak orang bangkit. Mari kita pergi untuk menyatakan kasih Kristus bagi banyak orang. Biar melalui doa kita pagi hari ini, kita juga menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan cara berdoa bagi banyak orang. Ada banyak orang yang terkulai seperti buluh yang patah, tetapi Tuhan mau kita tidak memutuskannya. Ada banyak orang sumbunya sedang pudar, tapi Tuhan mau kita tidak membuangnya, tetapi membuatnya menjadi menyala kembali, bersinar kembali. Mari kita datang kepada Tuhan.